Otherworldly Evil Monarch, Bab 130, Judul, Debauci yang Memalukan. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Jun, wajah Cheng Dechao menjadi sangat pucat karena marah. Oh, Tuan Muda Jun, Tuan Muda Cheng berasal dari keluarga yang lebih kecil dari keluarga Jun, jadi mungkin saja kamu belum pernah mendengar tentang dia. Mata Fang Bo Wen telah tertuju pada Jun Mo Xie sejak dia memasuki ruangan. Lelaki tua itu terus-menerus mengamati setiap tindakan dan kata-kata Jun Mo Xie. Cheng Dechao, apakah itu benar? Jun Mo Xie mengangkat pandangannya dan menatapnya dengan pandangan sekilas. Ahli yang diakui, seluruh tubuh Cheng Dechao gemetar karena amarah pada saat ini. Dia mengertakkan gigi. Tuan Muda Jun, aku telah mendengar begitu banyak tentang reputasi keluarga. Terutama tentang kehebatan militer ayahmu. Aku juga hampir tidak dapat mengenali kamu dengan sikap kamu. Kata-kata Cheng Dechao cukup rumit, dan sepertinya dia menyiratkan bahwa orang tua Tuan Muda Jun tidak mengajarinya sopan santun. Ini adalah serangan langsung terhadap Tuan Muda Jun sejak dia kehilangan orang tuanya di masa kecilnya. Semua orang cukup terkejut dengan kalimat Cheng Dechao karena kalimat yang satu ini tidak hanya akan memperlihatkan luka Tuan Muda, tetapi juga seluruh keluarga Jun. Pangeran kedua tahu bahwa jika Jun Mo Xie menafsirkan kata-kata ini dengan benar, maka seluruh keluarga Jun mungkin berbalik melawan tujuannya. Faktanya, pada titik ini, pangeran kedua sudah berdoa agar Jun Mo Xie berkepala babi tidak akan mengerti arti sebenarnya dari kata-kata ini. Para dewa jelas tidak berpihak pada pangeran kedua hari ini. Pembunuh Jun Xie mendengar kata-kata itu, mendengus dan menjawab. Jadi Tuan Muda Cheng adalah seorang ahli yang diakui. Maaf. Ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain dan aku bersikap kasar padamu. Jadi izinkan aku menyampaikan salamku sebagai contoh etiket aku. Jadi Cheng Dechao. Berbicara tentang keluarga. Bagaimana kabar ibumu? Jun Mo Xie dengan sengaja menaikkan nadanya saat dia mengatakan bagian terakhir itu. Sekarang, semua orang menatap kosong pada kedua pria ini. Jelas terlihat bahwa kedua pria itu berada di ambang kehancuran karena mereka sudah mulai saling menyapa dengan nama ibu mereka. Bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu malu? Semua orang benar-benar takjub bisa bertemu dengan tamu mereka malam itu. Mereka telah mendengar bahwa dia adalah debauci paling keterlaluan di kota, tetapi bertemu langsung dengannya adalah pengalaman lain bersama-sama. Tangan dan kaki Cheng Dechao menjadi dingin karena marah, sementara wajah berubah pucat. Dia dihadapkan dengan seorang bangsawan seperti Jun Mo Xie saat ini, tetapi kepribadian pria di depan tidak lebih dari seorang pengganggu, dan pengganggu itu melukai harga diri keluarganya, yang juga bukan keluarga yang sangat kecil, dan dipenuhi dengan pakar dari semua tingkatan. Tapi setelah semua dikatakan dan dilakukan, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dimiliki Provinsi Jianghu, mereka masih bukan tandingan kekuatan politik dan militer dari keluarga super seperti keluarga Jun. Dengan kata lain, bahkan jika sikap Jun Mo Xie tidak tertahankan, Cheng Dechao sama sekali tidak memiliki cukup kekuatan untuk menantangnya. Menghina leluhur keluarga Jun berarti meminta pembantaian. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa generasi yang lebih muda dari keluarga yang kuat seperti itu seringkali cenderung membuka mulut tanpa berpikir dua kali. Saat ini, mata Jun Mo Xie merah karena amarah, dan dia bahkan tidak berusaha mengendalikan amarahnya. Jika Cheng Dechao membalas dengan teguran, maka semua orang tahu bahwa tentara keluarga Jun akan mendatangkan malapetaka, dan insiden sepele ini bisa mengarah pada pemusnahan keluarga Cheng. Oleh karena itu, meskipun Jun Mo Xie dapat dengan bebas mengkritik rekannya, Cheng Dechao harus menahan diri. Bagaimanapun, meskipun Cheng Dechao bukan orang terpintar di sekitar, dia juga bukan orang paling bodoh, dan meskipun dia sudah membenci Jun Mo Xie, dia tidak menghinanya lebih jauh dan menyembunyikan amarahnya di balik obrolan acak. Orang lain yang menonton dari pinggir lapangan sedang menikmati hiburan dari penderitaan Cheng Dechao. Mengapa orang ini memprovokasi Jun Mo Xie? Bahkan jika dia sendiri adalah seorang debauci, dia seharusnya tahu lebih baik, dan seharusnya tidak memprovokasi Tuan Muda generasi ketiga keluarga Jun. Untuk semua kebanggaan karena menjadi ahli yang diakui, ya, jika dia dengan sengaja memprovokasi Jun Mo Xie lagi, maka dia akan belajar pelajaran dari hidupnya.
Saat itu, semburan dupa manis memenuhi atmosfer, dan suara lembut terkekeh dan berkata, "Tamu yang terhormat, izinkan Yuer dan saudara perempuannya untuk menambahkan kesenangan pada pertemuanmu." Kemudian, 5 atau 6 wanita anggun dan anggun masuk ke kamar. Semuanya muda dan semuanya cantik. Sebagian besar dari mereka tampak agak pemalu, dan menjadi takut saat mereka melihat pria yang marah di depan mata mereka. Tepat ketika para wanita itu masuk, sikap dominan dan arogan Jun Mo Xie dengan cepat berubah, dan matanya menyesuaikan diri dengan wanita yang baru saja berbicara. Dia tidak berusaha menyembunyikan niat jahat hatinya. Sebenarnya, matanya sudah menunjukkan kedebaucin yang melimpah, sementara mulutnya ternganga dengan air liur yang menetes dari sudut. Kekuatan tertidur yang lama sepertinya telah terbangun. Jun Mo Xie telah setengah menerima undangan pangeran kedua karena diadakan di pavilion Nichang, yang berarti bahwa dia akan bertemu dengan Nyonya Yuer. Jika tidak, mengapa dia menerima undangan itu begitu cepat? Sekarang dia benar-benar muncul di hadapannya. Dia tidak akan membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Semua orang melihat perubahan dalam ekspresinya, dan tidak bisa tidak membenci pria di hati mereka. Akhlak macam apa yang dimiliki pria ini? Lady Yuer mungkin cantik, tapi dia masih debauci. Tidak benar untuk terlibat dengan wanita seperti itu. Apakah ini sebabnya Tuan Muda Jun disebut sebagai debauci terbesar di kota? Alis pangeran kedua berkerut. Ketertarikannya pada Lady Yuer bukanlah rahasia, dan meskipun Lady Yuer telah membaca keinginan hatinya, dia selalu menjauhkannya dari jarak dekat. Tapi hati pangeran kedua tetap gatal untuk mendekat. Mengingat identitas dan posisinya, dia tidak bisa menikahinya. Pada kenyataannya, bahkan menganggapnya sebagai simpanan tidak akan cocok dengan pria dari posisinya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dalam menjaga jarak darinya. Tirai mutiara transparan memisahkan kedua sisi ruangan. Lady Yuer tersenyum lembut saat dia mendekat dari balik tirai dan duduk dengan santai. Dia mengeluarkan kecapi dan mulai memainkannya, dan tiba-tiba lingkungan vulgar di ruangan itu berubah menjadi sangat elegan. Makanan dan anggur dibawa masuk atas perintah pangeran, dan meskipun pangeran terus-menerus menawarkan barang-barang itu kepada Jun Mo Xie, tampaknya Tuan Muda Jun telah menutup mata terhadap segalanya. Kecuali tubuh Lady Yuer, yang terus-menerus dia tatap. Pangeran dan para pria lainnya merasa jijik. Semua orang sudah tahu bahwa Jun Mo Xie adalah seorang debauci, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa tindakannya akan menjadi tidak masuk akal. Reaksinya terhadap penghinaan terhadap keluarganya memang diharapkan, tetapi tidak ada yang pernah menyangka bahwa Jun Mo Xie akan bertindak begitu tidak tahu malu terhadap wanita. Pangeran kedua memulai diskusi. Saat ini, ibu kota memiliki beberapa keluarga besar dan kecil. Semua keluarga ini mengawasi tindakan rekan mereka, dan terus-menerus menyerang dan membela satu sama lain. Pada saat pangeran menyelesaikan kalimat ini, Jun Mo Xie sedang mengangguk setuju dengan sesuatu. Bagus-bagus. Pangeran kedua mendapat kesan bahwa Tuan Muda Jun setuju, dan merasa terinspirasi untuk melanjutkan, tetapi kemudian mendapati dirinya disingkirkan di tengah jalan oleh Tuan Muda Jun. Yang mulia benar. Tapi pantat Lady Yuer begitu penuh dan bulat. Pasti terasa sangat baik, dan itu pasti cukup kuat juga. Aku merasa ingin menggosoknya. Pangeran kedua tersedak di tengah kalimat, hampir seolah-olah dia telah menelan lalat. Selanjutnya, Fang Bowen dan Tuan Liu berusaha untuk memperkuat pernyataan pangeran, dan meskipun mereka tidak langsung tentang itu, mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa kekuatan keluarga Jun mungkin penting untuk masalah mereka, dan berdoa agar babi debauci kepala keluarga Jun akan mengerti artinya. Adapun hal-hal yang didiskusikan semua orang, tampaknya pangeran telah mendengar tentang masalah itu dari para tetua, sementara Tuan Liu dan Fang Bowen tampaknya berbicara dari pengalaman. Namun Jun Mo Xie hanya membacanya di buku. Tentara Tuan Muda Jun juga berpartisipasi dalam diskusi ini, dan tampaknya cukup berpengetahuan. Mereka mendengarkan diskusi dengan sangat hati-hati dan berpartisipasi di dalamnya dengan sangat aktif, membuat diskusi menjadi sangat hidup, namun tetap mempertahankan sikap serius. Namun, setiap kali Tuan Muda Jun membuka mulutnya, dia akan mengatakan sesuatu di luar konteks, dan akan membuat orang lain tercengang dan tidak nyaman.
Fang Bowen memimpin topik strategi politik dan teknik pemerintahan, dan menyatakan bahwa kekuatan suatu bangsa adalah kekuatan finansialnya, yang berarti bahwa negara tersebut akan membutuhkan tulang punggung keuangan yang kuat. Semua orang setuju, tetapi pada saat dia mengucapkan kalimat itu, Jun Mosie tiba-tiba tertarik dengan percakapan itu. Itu benar, Penatua benar. Sangat bagus, haha. Tapi berbicara tentang uang, mengingatkan aku pada judi. Wow, haha. Saudara laki-laki kamu di sini pergi ke aula 1000 emas dengan tang yang menyamar, dan memainkan taruhan paling menakjubkan hari itu. Aku bahkan mendapat julukan Dewa Penjudi, tapi aku belum bisa bertemu saingan yang layak setelah pertempuran yang luar biasa dan terkenal itu. Sekarang menjadi sangat sepi. Maksudku sangat sepi di puncak. Jun Mosie dengan sombong berdiri dan memandang dengan jijik pada rekan-rekannya yang lain. Dia meletakkan satu kaki di kursinya dan mulai membuat isyarat dengan tangannya. Apakah itu melawan binatang buas, atau adu ular, atau adu anjing, atau adu ayam? Oh, kamu tidak tahu. Dengan ayam fighting, ketika ayam jantan, GG, rambut mereka. Saat Jun Mosie terus membual tanpa terkendali, air liurnya tersebar ke segala arah. Tapi dia berbicara seperti seorang ahli sejati. Jun Xie memiliki ingatan tentang pesta pora terbesar, jadi jika menyangkut hal-hal ini, tidak ada yang bisa menandingi keahliannya. Meskipun Tuan Muda Cheng adalah seorang debauci yang terkenal, dia tidak lebih dari seorang bayi di depan pengalaman Jun Mosie. Meskipun pria itu membenci Jun Mosie, dia tidak bisa membantu tetapi dengan enggan tunduk pada supremasi pria itu dalam urusan ini. Semua orang mengangkat alis mereka dan menikmati pertunjukan untuk sementara waktu, tetapi masih tampak seolah-olah seseorang telah menyambar mereka dengan sambaran petir. Semua orang memikirkan hal yang sama. Kamu dan Tang Yuan menyamar? Tidak peduli seberapa baik penyamaran gendut Tang itu, siapapun dapat mengenalinya hanya dalam satu pandangan. Kamu dapat mencari di seluruh benua Suan-Suan dan kamu tidak akan pernah menemukan orang dengan perut lebih besar dari pria itu. Jadi kamu dan si gendut Tang masuk ke sana dan memenangkan banyak uang? Tentu saja, kamu adalah dewa penjudi. Tapi dari mana asalnya? Ya Tuhan, jangan menyimpang dari topik lagi. Pangeran kedua sudah bertobat sampai bunuh diri. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasil dari memanggil Jun Mosie untuk bertemu, maka dia tidak akan menghabiskan banyak usaha dalam persiapan. Hanya Fang Bowen yang memperhatikan Jun Mosie. Sebenarnya dia masih memperhatikan setiap kata dan tindakan Jun Mosie, meskipun dia menemukan Tuan Muda Jun benar-benar tak tertahankan. Tiba-tiba, dia menemukan satu hal yang sangat menarik, dan tubuh lelaki tua itu gemetar saat matanya menatap ke atas dengan serius, dan sedikit cahaya berkilauan menerangi matanya.